Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 12 akan menyajikan presentasi mengenai proposal penelitian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan dari presentasi kami, yaitu untuk yang pertama akan dibacakan mengenai pendahuluan oleh eh, Saudari Indah Veronica Tarigan. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita semua mengetahui bahwa kemampuan menyusun proposal penelitian sangat penting untuk merencanakan dan mengusulkan suatu kegiatan atau proyek penelitian. Nah, secara umum ada aturan-aturan baik yang bersifat metodologis maupun teknis dalam penyusunan proposal. Aturan-aturan ini pada umumnya bersifat universal, meskipun untuk hal-hal tertentu yang bersifat teknis, ada yang harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga-lembaga tertentu. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas beberapa hal mengenai proposal penelitian. Kita langsung saja ke tujuan. Pada bagian tujuan ini adalah materi-materi yang akan kami uraikan di dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai pengertian proposal penelitian, selanjutnya mengetahui tujuan proposal penelitian, selanjutnya mempelajari karakteristik proposal penelitian, selanjutnya mengetahui tahapan penyusunan penulisan proposal penelitian, dan yang terakhir adalah mengetahui komponen proposal penelitian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Indah atas pembacaan materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan dari makalah kali ini. Untuk yang pertama akan dibahas mengenai proposal penelitian dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Adewahyuni Siregar. Baiklah, jadi untuk proposal penelitian itu merupakan gambaran secara rinci mengenai proses yang akan dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jadi, secara umum proposal itu merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti peneliti untuk melakukan penelitiannya. Kemudian ada yang beberapa hal yang perlu diantisipasi, yaitu munculnya berbagai sumber yang dapat bermanfaat yang digunakan dalam mendukung penelitian, maupun faktor yang menghambat ketika penelitiannya kita laksanakan. Itulah pengertian dari proposal penelitian. Kita lanjut kepada tujuan dari proposal penelitian. Secara umum, tujuannya itu adalah memberitahukan secara jelas mengenai tujuan penelitian, kemudian siapa yang hendak ditemui, apa yang akan dilakukan ataupun dicari pada lokasi penelitian kita dilakukan. Contohnya itu, apabila kita melakukan penelitian ke sekolah, maka lokasinya itu kan merupakan sekolah, kemudian tujuannya apakah kita ingin mengukur pemahaman siswa, ataupun kita ingin mengukur problem solving. Yang ditemui kalau kita mengukur seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pastinya lah siswa. Dan juga perlu komponen pendukung ataupun data pendukung dari guru. Dan juga apa yang akan kita cari, perlu kita susun apa-apa saja yang perlu kita teliti. Kemudian tujuan lain dari proposal itu terdiri dari seperti memberitahukan mengenai masalah yang akan diteliti dan manfaatnya, bisa kepada sponsor maupun kepada dosen pembimbing. Berikutnya, membahas hasil penelitian peneliti lain yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dan yang terakhir, menyarankan berbagai data ataupun informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan juga menunjukkan bagaimana data tersebut dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan. Itulah tujuan dari proposal penelitian. Kita lanjut kepada karakteristik proposal penelitian.
Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu isinya itu harus fokus kepada satu isu sentral yang dimana berhubungan dengan disiplin ilmu yang kita pelajari, yaitu seperti program studi yang kita tempuh selama contohnya itu apabila kita ingin menyusun proposal penelitian untuk skripsi, maka kita harus berhubungan dengan program studi, seperti kita contohnya pendidikan matematika, seperti itu. Kemudian rancangan pengujiannya itu empirik terhadap disiplin ilmu yang dipelajari, mengungkapkan data primer sebagai data utama, dan juga ditunjang oleh data sekunder. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik, kecuali untuk prodi prodi luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris, begitu. Kemudian isinya harus konsisten, di mana harus konsisten dalam menguraikan, menjelaskan, dan juga kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, memiliki hubungan antar paragraf ataupun yang kita sebut dengan koherensi. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya mengenai tahapan penulisan proposal akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya, yaitu Indah Veronica Tarigan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai tahapan penulisan proposal. Nah, untuk tahapan penulisan proposal di sini akan diuraikan tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama adalah dosen pembimbing skripsi DPS, yaitu setiap mahasiswa akan dibagikan dosen pembimbing skripsinya oleh jurusan atau prodi yang bersangkutan. Nah, setelah masing-masing mahasiswa telah mendapatkan dosen untuk pembimbing skripsinya, kemudian masuk ke langkah yang kedua, yaitu pembimbingan penulisan proposal. Nah, pembimbingan ini memiliki beberapa proses pelaksanaan yang dimaksud untuk memberi arahan dan motivasi bagi mahasiswa untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang akan diselesaikannya untuk tugas akhir mahasiswa tersebut. Nah, di sini hal-hal yang biasanya dilaksanakan selama proses bimbingan, yang pertama adalah pertemuan awal antara mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi. Nah, di pertemuan awal ini biasanya berupa diskusi untuk mengambil kesepakatan tentang judul bimbingan, kewajiban, dan hak dosen pembimbing maupun mahasiswa. Setelah itu, yang selanjutnya adalah pertemuan berikutnya. Biasanya di sini yang didiskusikan adalah bagaimana tata cara penulisan proposal, atau pada diskusi kali ini dosen pembimbing skripsi itu memberikan masukan kepada mahasiswa, misalnya menawarkan topik kajian, tema, atau permasalahan penelitian yang akan dipilih mahasiswanya. Ataupun dosen pembimbing ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa mencari dan memilih topik, tema, dan permasalahan yang ingin ditelitinya. Selanjutnya, setelah pertemuan berikutnya itu, mahasiswa dapat memulai studi pustaka tentang topik yang akan diulasnya dalam penelitiannya. Apabila memungkinkan, dosen pembimbing dapat juga membantu mahasiswa seperti memberikan bahan yang akan dibaca dan dikaji oleh mahasiswa, atau memberikan saran kepada mahasiswa tentang tata cara studi pustaka. Setelah itu, mahasiswa membuat inisiatif dan mengikuti instruksi dari dosen pembimbingnya. Setelah itu, mahasiswa menyusun draft proposal hingga selesai. Nah, di sini diperlukan diskusi dengan dosen pembimbing skripsi untuk mendapatkan masukan serta koreksi sampai proposal layak untuk diseminarkan dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah setelah mendapatkan persetujuan, yaitu melakukan seminar proposal. Dalam seminar proposal tersebut, ketua jurusan menentukan tim sekaligus sebagai reviewer yang akan memberikan saran agar kelayakan proposal semakin baik dan teruji. Setelah itu, jika revisi sudah mendapatkan persetujuan dari semua anggota tim, maka DPS akan memberi persetujuan bahwa penelitian dapat dilaksanakan. Nah, setelah tahapan ini, masuklah kepada tahapan yang berikutnya, yaitu pelaksanaan penelitian. Nah,
Agar dapat menghasilkan skripsi yang baik, maka mahasiswa harus melaksanakan penelitian dengan baik dan benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian. Yang pertama, mahasiswa harus mempersiapkan pelaksanaan penelitiannya. Misalnya, bagi kita biasanya itu mempersiapkan instrumen penelitian seperti angket, media, tes, perizinan, dan lain-lain. Kemudian mempertimbangkan kelayakan prosedur atau langkah penelitian yang akan dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Setelah itu, mahasiswa harus melaporkan kegiatan penelitiannya, seperti kondisi, proses, hasil, hambatan, secara teratur kepada dosen pembimbing skripsinya, agar dosen pembimbing itu dapat menilai dan memberikan masukan kepada mahasiswanya. Selanjutnya, dosen pembimbing memonitor mahasiswanya dalam pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini biasanya kita itu harus menyediakan semacam logbook yang digunakan untuk dosen pembimbing memantau apa yang kita lakukan selama proses penelitian. Nah, pada halaman berikutnya akan ada tampilan untuk format logbook yang biasanya dijadikan, ya teman-teman bisa lihat pada layar, seperti ini format logbook yang harus kita persiapkan saat untuk monitor dosen pembimbing kita pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, setelah itu, apabila data yang diinginkan telah diperoleh, maka mahasiswa harus berkonsultasi dan melaporkan data tersebut kepada dosen pembimbing skripsinya untuk dipertimbangkan apakah tahap selanjutnya telah dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah apabila data yang diperoleh telah dianggap memadai atau sesuai rencana dan tujuan penelitian, maka mahasiswa dapat mengorganisasikan dan mengolah data tersebut untuk digunakan. Nah, demikian. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah atas penyampaian materinya. Langsung saja kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai komponen proposal penelitian. Akan dipresentasikan oleh Saudari Fadila. Kepada Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai komponen proposal penelitian. Proposal penelitian di FMIPA Unimed memuat komponen-komponen bagian pembukaan, utama proposal, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Nah, pada bagian pembukaan ini terdiri atas halaman judul atau cover proposal, kemudian lembar pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Kemudian pada bagian utama proposal terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan yang terakhir yang keempat adalah daftar pustaka. Kemudian ada lampiran-lampiran. Nah, kita akan masuk kepada penjelasan dari komponen pembukaan. Nah, pada bagian pembukaan ini terdiri atas halaman judul atau cover. Nah, sebelum melanjutkan penulisan proposal, mahasiswa harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya mengenai pemilihan judul proposal. Nah, judul proposal ini harus menarik, positif, singkat, spesifik, tetapi cukup jelas menggambarkan penelitian yang dilakukan. Halaman judul atau sampul memuat informasi berupa logo fakultas atau universitas, judul proposal penelitian, peruntukan proposal, nama dan nomor induk mahasiswa atau NIM, program studi, jurusan, nama jurusan atau jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, seperti itu, nama fakultas seperti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, usahakan mengatur menjadi satu baris, nama universitas, dan tahun proposal diajukan. Selanjutnya, yang kedua ada halaman persetujuan dan pengesahan. Halaman persetujuan proposal yang dicetak pada halaman baru berisi bagian persetujuan atau tanda tangan dari DPS dan bagian pengesahan dari ketua prodi dan ketua jurusan. Selanjutnya, halaman ini juga memuat judul proposal, nama mahasiswa, NIM, program studi, dan jurusan, serta tanggal persetujuan dari DPS dan tanggal seminar. Selanjutnya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Daftar isi, daftar
tabel, dan daftar gambar, serta daftar lampiran ini diperlukan dalam proposal untuk mempermudah pembaca mencari bagian-bagian tersebut di dalam proposal. Daftar-daftar tersebut ditulis secara teratur, lengkap, kanan. Masing-masing daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dibuat pada halaman tersendiri dan terpisah satu sama lain, dan diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Judul daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar ditulis dengan huruf kapital dan tebal dan disusun secara simetris dan tidak diberi tanda titik. Kemudian kita masuk kepada komponen utama proposal. Tubuh utama proposal penelitian terdiri atas komponen pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Nah, pada komponen yang pertama, pada komponen utama proposal ini, yaitu bab pendahuluan, memuat beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Nah, pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang memuat teori yang akan kita gunakan dalam menyusun proposal penelitian. Dalam pemilihan teori ini, yang akan kita gunakan bisa kita lihat melalui banyaknya variabel penelitian. Kemudian, pada bab 2 tinjauan pustaka ini, terdapat juga kerangka berpikir dan hipotesis. Kemudian, pada bab 3 terdiri dari beberapa subbab, yaitu lokasi dan waktu penelitian, kemudian populasi dan sampel, desain dan variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan analisis data. Serta bagian komponen utama atau batang tubuh utama dalam proposal penelitian yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu pendahuluan atau bab 1 yang memuat latar belakang masalah. Nah, subbab latar belakang masalah ini berisi uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi atau mendasari penelitian yang diajukan. Pada subbab ini diuraikan secara jelas bahwa masalah yang diteliti benar-benar suatu masalah nyata yang terjadi di masa kini dan dalam dunia pendidikan dan sangat penting untuk dicari solusinya melalui penelitian. Nah, pada bagian ini harus dikemukakan gejala, kondisi, atau fenomena yang terjadi saat ini pada objek yang telah diteliti, tetapi gejala, kondisi, serta fenomena tersebut belum sesuai dengan harapan atau standar keilmuan. Apabila penelitian tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, maka dalam bagian ini harus dikemukakan secara jelas apa saja perbedaan atau terdapat nilai kebaruan dari penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Subbab ini berisi semua daftar masalah yang diuraikan dalam latar belakang. Pada hakikatnya tidak akan ada masalah yang tidak berkaitan atau tidak mampu berdiri sendiri, selalu berkaitan dengan masalah lain, sehingga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan masalah utama harus tergambarkan dengan jelas dalam latar belakang, dan kemudian harus diidentifikasikan atau didaftarkan serta ditulis kembali pada subbab identifikasi masalah. Selanjutnya ada subbab ruang lingkup penelitian. Subbab ini menguraikan kawasan sejauh mana ruang lingkup yang akan diteliti. Hal ini penting agar penelitian tersebut tidak mengambang. Kemudian subbab berikutnya ada rumusan masalah. Subbab ini menggiring atau mengarahkan pada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Rumusan masalah hendaknya ditulis dalam bentuk kalimat sederhana, ringkas tetapi konkret dan bermakna. Dirumuskan secara operasional dan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian ada subbab batasan masalah. Batasan masalah mengandung pengertian yang pertama, membatasi masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, penegasan pengertian masalah penelitian. Yang ketiga, pemaparan data dan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai permasalahan. Nah, untuk menulis batasan masalah ini, peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, masalah yang dibatasi sebaiknya harus masih bisa dijangkau dengan kemampuan peneliti, serta yang terakhir, yang kedua,
Masalah yang dibatasi harus bisa diuji sesuai dengan data-data yang bisa dengan mudah diperoleh di lapangan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah penjelasan yang rigid tentang mengapa penelitian dan topik dipilih harus dilakukan. Nah, pada prinsipnya tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jadi, peneliti tinggal menarasikan kembali rumusan masalah yang sebelumnya ditulis dalam kalimat tanya menjadi kalimat aktif atau kalimat pasif. Kemudian subbab yang berikutnya ada manfaat penelitian. Subbab ini menguraikan masalah penelitian atau keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian dilaksanakan. Pada umumnya, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, akademis, dan manfaat praktis. Kemudian, subbab berikutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional biasanya dirumuskan jika peneliti merasa tidak mampu mengikuti definisi teoretik secara murni. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini dikemukakan kajian teori atau pustaka yang menumbuhkan ide atau gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka membuat proposal penelitian menjadi lebih rasional, mudah dimengerti, dan mempunyai landasan ilmiah yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipedomani dalam menulis tinjauan pustaka. Yang pertama, buktikan bahwa literatur yang berhubungan dengan isi usulan penelitian yang ditulis telah dikumpulkan, diketahui, dan dipahami mulai dari artikel paling tua sampai artikel terkini. Kemudian hal yang kedua yaitu sumber bacaan yang dikutip hanya yang paling relevan dan terpenting. Selanjutnya yang ketiga, kajian pustaka harus memuat komponen penting penelitian berupa subtopik yang digunakan sebagai landasan ilmiah usulan penelitian. Kemudian hal yang keempat, memuat tujuan penelitian sebagai gambaran, rencana target hasil dari penelitian yang diusulkan. Tujuan dapat dioperasionalkan menjadi tujuan khusus agar tingkat pencapaian penelitian menjadi lebih jelas. Kemudian hal yang kelima, memuat kerangka berpikir yang diperlukan di dalam menyelesaikan permasalahan usulan penelitian. Pada bab 2 ini juga terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang diajukan. Hipotesis dapat juga sebagai jawaban tentatif terhadap masalah penelitian berdasarkan pengetahuan yang ada dan logika yang akan diuji. Kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdiri dari beberapa subbab. Kita mulai dari subbab yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat, waktu, dan lama pelaksanaan penelitian hendaknya diuraikan secara jelas dalam proposal karena ketiga faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil pengamatan. Contohnya untuk penguraian tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Medan pada bulan Januari sampai Mei pada tahun 2019. Kemudian subbab yang kedua pada bab 3 ini adalah jenis penelitian. Di dalam proposal harus dituliskan jelas jenis penelitian yang sedang direncanakan. Untuk mengetahui jenis penelitian yang sedang direncanakan, mahasiswa harus mengacu pada buku-buku metode penelitian. Kemudian subbab yang ketiga dalam metode penelitian yaitu populasi dan sampel. Pada bagian ini, kemukakan dengan jelas apa dan siapa yang menjadi populasi penelitian. Misalnya, semua siswa SMA negeri di Kota Medan, semua siswa kelas 11 SMA negeri di Kota Medan, semua guru bidang studi biologi atau matematika SMA di Kota Medan, dan lain-lain. Kemudian subbab yang keempat, variabel penelitian. Pada bagian ini, kemukakan dengan jelas apa saja variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Misalnya variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, dan lain-lain. Selanjutnya, subbab yang kelima adalah desain penelitian. Penelitian ini berisi penjelasan tentang pendekatan dan strategi yang diambil dalam proses dalam memperoleh jawaban terhadap masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Kemudian subbab yang ke-6, teknik pengumpulan data.
Subbab ini berisi uraian tentang cara atau teknik bagaimana data penelitian akan dikumpulkan. Teknik pengumpulan data dalam bidang penelitian pendidikan bisa dengan tes seperti tes tertulis dan tes lisan, non-tes seperti studi dokumentasi, pengamatan, observasi, menyebarkan angket, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa perangkat standar yang sudah ada sebelumnya. Tetapi bisa juga instrumen yang dibuat sendiri melalui standarisasi yang disesuaikan dengan topik penelitian. Kemudian subbab berikutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini berisi uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan penelitian. Prosedur penelitian sebaiknya ditulis secara naratif dalam bentuk alinea, bukan dalam bentuk pointer atau daftar kegiatan. Kemudian subbab berikutnya adalah analisis data. Subbab ini berisi uraian tentang bagaimana data hasil pengamatan akan dianalisis dalam upaya menarik kesimpulan, termasuk di dalamnya alat uji statistik dan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperlukan untuk menarikkan kesimpulan. Serta bagian yang terakhir dalam batang tubuh ini adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka atau daftar rujukan pada proposal dimuat pada bagian akhir proposal atau laporan penelitian. Pada artikel ilmiah, daftar pustaka dapat juga dibuat sebagai footnote pada bagian bawah halaman naskah atau endnote pada halaman akhir dokumen. Selanjutnya, ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini sangat perlu untuk mempermudah penjelasan tentang penelitian, perlu diikutsertakan dalam skripsi, sehingga penguji lebih mudah memberi penilaian atau saran-saran untuk perbaikan proposal penelitian. Nah, selanjutnya, pada bagian yang ketiga, yaitu penutup, di sini kami menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah kami buat. Yang pertama adalah proposal penelitian adalah gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Secara umum, proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian tujuan umum proposal penelitian adalah memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang akan diajukan atau dilakukan atau dicari di lokasi penelitian. Proposal penelitian dibuat peneliti sebelum melakukan kerja di lapangan. Kemudian saran dari pemaparan makalah kami yang telah kami sajikan, yaitu penelitian harus dimulai dari adanya suatu masalah atau problem, pengumpulan dan analisis data yang diakhiri dengan interpretasi atau kesimpulan untuk dasar penyusunan saran guna pemecahan masalah. Masalah tersebut akan dipecahkan. Memecahkan masalah ialah upaya untuk menghasilkan faktor penyebabnya. Oleh sebab itu, proposal penelitian harus bisa menunjukkan masalah yang akan diteliti dan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya masalah. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fadila atas penyampaian materinya. Dengan begitu, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Fadila, maka berakhir pula lah sesi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat bersama-sama dari apa yang telah kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.